Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Iya, tentunya selalu dalam kondisi yang tetap mematuhi protokol kesehatan ya, 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan interaksi, kemudian menjauhi kerumunan. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya kisi-kisi soal bahasa Indonesia nomor 1 sampai 10. Ya, Bu Indri akan share screen dulu. Ya. Jadi, besok bahasa Indonesia itu soalnya ada 50 soal pilihan ganda. Nah, untuk kisi-kisi pasti yang dari provinsi itu Bu Indri belum tahu, dan kabupaten juga belum memberikan kisi-kisinya. Nah, tapi ini kita pakai kisi-kisi yang tahun lalu sebagai acuannya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu nanti anak-anak dapat menentukan makna kata, antonim atau sinonim, kemudian isi teks tersurat. Nah, unsur-unsur teks, yang kelima ada ide pokok, kemudian yang keenam isi teks tersirat. Nah, bedanya tersurat dengan tersirat. Kalau tersurat itu langsung, jadi tersurat itu langsung bisa dicari. Nah, kalau tersirat itu ada apa ya maksudnya tuh? Perlu kita menggunakan logika atau pemikiran. Jadi ada pemikiran. Seperti apa ini nanti soalnya? Nah, nanti kita bahas 1 sampai 10. Kalau kemarin soalnya 50 itu nanti seperti biasa ada level 1, level 2, dan level 3. Nanti anak-anak bisa membandingkan mana yang level 1, level 2, dan level 3. Nah, tentunya ke-10 kisi-kisi ini tidak asing lagi untuk anak-anak karena kita juga kemarin sudah beberapa kali latihan, tetapi hanya latihan dulu, belum kita bahas satu persatu kisi-kisi karena kita fokus ke matematika ya kemarin ya. Ya, sekarang kita ke bahasa Indonesia. Nah, nomor 1, menentukan makna kata atau istilah pada teks. Nah, ini istilah itu pada bidang tertentu, istilah. Ada bidang kesehatan, pertanian, olahraga, kependudukan, perdagangan, dan lingkungan. Nah, ini anak-anak harus memahami betul. Ini contohnya ya, diagnosis, terapi, resep, tensimeter. Nah, itu apa? Pestisida. Apa pestisida itu? Iya, untuk apa, penanggulangan hama ya, fungisida, fungi, jamur. Pestisida itu apa, ya kalau insektisida kan serangga. Intensifikasi, ekstensifikasi, intensifikasi itu perluasan atau peningkatan pada intern. Kalau ekstensifikasi perluasan lahan contohnya. Nah, ini harus dipahami betul-betul, disesuaikan dengan teksnya. Olahraga ada remi, seri, penalti, gol. Kependudukan ada migrasi, emigrasi, transmigrasi, urbanisasi, urbanisasi. Perdagangan ada ekspor, impor, rabat, kurs, laba, rugi. Nah, ini kemudian anak-anak belajarnya dari mana? Kalau ada soal, kemudian untuk latihan-latihan itu panduannya adalah buku
KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, bukunya seperti apa? Nah, sebenarnya kalau kita tatap muka, kita bisa menggunakan buku itu pada pembelajaran. Tapi karena kita sekarang semuanya moda daring, anak-anak bisa mengunjungi websitenya KBBI. KBBI online apalah.com gitulah. Nah, bisa mengunjungi di situ, kalian bisa ketikkan kata istilahnya apa. Jadi nanti anak-anak bisa belajar dari situ. Nah, kalau misalnya ada kata yang tidak diketahui artinya, anak-anak belum belajar di KBBI-nya itu, dilihat dari kalimatnya. Jadi selain kalian tahu artinya dari KBBI, harus melihat dari struktur kalimatnya itu. Nanti bisa diketahui artinya. Contohnya, seniman menghasilkan karya berupa benda seni yang bermanfaat. Benda tersebut bisa digunakan sendiri. Selain itu, benda seni bisa dijual kepada orang lain. Kadang-kadang benda seni diletakkan di galeri. Makna kata galeri dalam paragraf tersebut adalah galeri. Ingat anak-anak, kalau soal bahasa Indonesia itu baca dulu soalnya. Tadi Bu Guru nggak baca dulu soalnya ya, karena langsung baca ke depan. Harusnya baca dulu soal ini, baru kemudian teksnya. Jadi kita langsung menuju pada kata galeri. Galeri. Makna kata galeri dalam paragraf tersebut adalah di sini ada kata kadang-kadang benda seni diletakkan di galeri. Ada kata ini, garis bawah ini. Jadi maknanya apa makna galeri itu? Tempat untuk membuat benda seni atau ruangan untuk memamerkan karya seni, sekolah untuk belajar membuat benda seni, museum tempat benda seni yang bersejarah yang mana? Iya, yang betul yang pink di sini. Tempat kok salah ya. Bukan tempat ya, tapi di sini seni diletakkan di galeri. Berarti jawabannya yang B. Sebentar, kita hapus dulu. Ya. Berarti bukan tempat membuat ya. Berarti yang B. Ruangan untuk memamerkan karya seni. Kemudian selanjutnya menentukan antonim atau sinonim. Ada L1, berarti dia adalah mudah. Ya, gampang. Berarti harus betul jawabnya. Antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Namun sayang, upaya untuk mengusir Belanda dari pulau ini contohnya ini. Baca dulu. Antonim kegagalan pada kalimat tersebut adalah namun sayang, upaya untuk mengusir Belanda dari Pulau Jawa mengalami kegagalan. Berarti gagal itu apa? Baik, kemenangan, keunggulan, keberhasilan, antonim. Lawan kata. Lawan kata gagal adalah berhasil, menang. Kalau menang nanti lawan katanya apa? Kekalahan. Menang lawannya kalah. Baik lawan katanya buruk. Berhasil gagal. Yang D. Lanjut nomor 3. Nomor 2 tapi soal selanjutnya. Sinonim adalah persamaan kata. Jadi nanti kalau kata itu diganti dengan kata lain, maknanya sama. Sebagian sungai syarat dengan sampah. Sinonim syarat dalam kalimat tersebut adalah kotor dengan sampah, kumuh dengan sampah, penuh dengan sampah, sesak dengan sampah. Nah, kalau ini yang benar adalah penuh.
Kalau kotor dengan sampah kok kayaknya sebagian sungai tidak cocok. Kumuh dengan sampah. Sampah itu ya memang kumuh ya. Sesak, nah itu juga tidak tepat. Menggali informasi tersurat teks. Tersurat. Nih, berarti bisa langsung dicari. Tersurat tuh bisa langsung dicari. Prajurit, nah ini ada soal. Nah, soalnya ini, informasi yang sesuai dengan isi teks. Nah, baca. Prajurit Sultan Agung Hanyokrokusumo telah 2 kali menyerang Belanda di Batavia. Pada tahun 1628, Sultan Agung Hanyokrokusumo mengirim 2.000 orang prajurit untuk menyerang Belanda. Belanda mengetahui rencana kedatangan mereka. Belanda mendatangkan bantuan militer dari berbagai daerah untuk mempertahankan Batavia. Pada penyerangan ini, prajurit Sultan Agung Hanyokrokusumo belum berhasil mengalahkan Belanda. Pada tahun 1629, Sultan Agung Hanyokrokusumo mengulangi upayanya untuk mengalahkan Belanda. Persiapan penyerangan dibuat lebih baik, namun sayang, upaya untuk mengusir Belanda dari Pulau Jawa mengalami kegagalan. Belanda lebih maju dalam hal persenjataan. Dalam peperangan. Nah, informasi yang sesuai. Tahun 1629, Belanda mendatangkan bantuan militer di berbagai daerah untuk mempertahankan Batavia. Ingat-ingat tahun 1629. Apakah betul? 16 sebentar. Mendatangkan bantuan militer. 1629 itu mengulangi upayanya. Berarti 1629 itu malah sudah penyerangan yang mendatangkan itu yang 1628 ini mengirim pasukan untuk menyerang Belanda. Salah ya, nomor 1 ya. Kegagalan penyerangan tahun 1628 karena Belanda mengetahui rencana kedatangan pasukan Sultan Agung. Ya, Belanda mengetahui rencana kedatangan mereka. Nih. Tahun 1628. Kemudian, betul apa salah berarti? Iya. Nih, betul ya? Cek lagi yang C. Dalam penyerangan tahun 1629, pasukan Sultan Agung berhasil mengalahkan Belanda. Cek. Apakah berhasil? Namun sayangnya upaya untuk mengusir Belanda mengalami kegagalan. Berarti salah. Pasukan Sultan Agung gagal mengalahkan Belanda meskipun lebih maju persenjataannya. Yang lebih maju persenjataannya Belanda apa Sultan Agung? Ya Belanda, berarti jawabannya yang B. Jadi tersurat itu tadi apa? Bisa langsung dicari pada teks. Kuncinya adalah anak-anak membaca dengan cermat. Kalau kamu sudah malas membaca, ya sudah memang garap seperti itu. Jadi ayo semangat, kita bisa. Lanjut nomor 4 kisi-kisinya. Menentukan unsur teks. Ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah ini sangat gampang. Anak-anak pasti bisa. Nah paragraf itu suatu gagasan padu yang terdiri atas satu kalimat pokok dan kalimat penjelas. Kalimat utama dalam sebuah paragraf biasanya terdapat di awal atau di akhir. Nah, kebanyakan anak-anak itu selalu mencari kalimat utama itu di awal. Nah, padahal kalimat utama itu yang bersifat umum. Biasanya bersifat umum. Kemudian dijelaskan oleh kalimat penjelas. Ingat,
berbeda ya kalimat utama dengan ide pokok ya. Nanti ada materi ide pokok sendiri. Kalau kalimat utama di awal atau di akhir sifatnya umum. Kita lihat contoh soal. Baca dulu yang ditanyakan. Kalimat utama teks tersebut adalah berarti kita langsung menuju pemikiran untuk mencari kalimat utama. Kita dapat mencegah tanah longsor dengan berbagai cara. Kita bisa membuat sengketan untuk tanah yang miring. Kita juga bisa menanam pohon di daerah pegunungan. Selain itu, kita bisa memperkuat talut di daerah landai. Kalimat utama. Nah, yang mana? Gampang, yang A. Kok bisa, Bu? Ini kita dapat mencegah tanah longsor dengan berbagai cara. Berbagai cara ini adalah sifatnya umum. Nah, cara yang dipakai bisa membuat sengketan. Nah, ini khusus membuat sengketan. Ini yang 3 ini adalah kalimat penjelas. Karena menjelaskan berbagai cara. Caranya ada sengketan, menanam pohon, ada memperkuat talut. Seperti itu. Nanti kalau diubah, ini kan contoh yang kalimat di awal, kalimat utama di awal. Nanti kalau kalimat utamanya di akhir, ini biasanya diganti di sisi bawah. Maka misalnya ini, dari 3 penjelas ini, kita dapat mencegah ini ada di bawah sini. Jadi yang umum itu adalah kalimat utama. Nah, sekarang bedanya dengan ide pokok. Menentukan ide pokok ini L2. Berarti ukuran soal adalah sedang. Nah, ide pokok biasanya terdapat pada kalimat utama. Nih. Jadi, kalimat utama bukan ide pokok. Nih. Topik. Nah, topiknya isinya pokok pembicaraan dalam diskusi. Contohnya ada topik macam-macam. Tema, pokok pikiran atau dasar cerita. Ini lebih luas. Kemudian ada pokok pikiran, ide pokok, gagasan utama, pikiran utama. Itu semuanya adalah sama. Diingat-ingat, itu semua adalah sama dan terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama ada pada awal dan akhir. Contoh, ini soalnya baca dulu. Ide pokok paragraf tersebut adalah, nah ini. Setelah kemerdekaan, Bung Karno tidak berhenti mengabdi kepada negara. Bung Tomo menjadi Wakil Ketua Penerangan Komite Nasional Indonesia Surabaya. Saat Perang Gerilya, beliau menjadi anggota Dewan Penasehat Panglima Besar Sudirman. Tahun 1947 dengan pangkat Mayor Jenderal, beliau ikut mengkoordinasi Tentara Nasional Indonesia. Tahun 1955, Bung Tomo diangkat menjadi Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang. Nah, kalau ini kira-kira kalimat utamanya di mana ya? Kok banyak kok menjelaskan semua ya? Yuk, cek pada sini. Jasa Bung Tomo untuk Tentara Nasional Indonesia. Peran Bung Tomo setelah Indonesia merdeka. Jabatan Bung Tomo sebagai Menteri Negara atau jasa Bung Tomo saat Perang Gerilya. Nah, di sini kita cermati bersama. Setelah kemerdekaan, Bung Tomo tidak berhenti mengabdi kepada negara. Baru dilanjutkan. Bung Tomo menjadi apa? Saat Perang Gerilya apa? Tahun 1947 itu menjadi apa? Tahun 1955 itu menjadi apa? Nah, berarti kalimat utama ada pada awal. Ide pokoknya mana?
peran Bung Tomo setelah Indonesia merdeka. Ya kan? Ya, sudah jelas ya, bisa dipahami. Lanjut nomor 6. Menggali informasi tersirat. Tersirat ini kamu harus berpikir. Harus berpikir menerjemahkannya. Contoh, ini ya, menggali informasi yang tidak tertulis, yang artinya tidak ada pada teks. Tidak ada pada teks. Contoh, unit gawat darurat di rumah sakit buka 24 jam. Informasi tersiratnya, unit gawat darurat di rumah sakit bisa melayani pasien pada pukul 01. 01 itu kan bisa 24 jam itu kan sewaktu-waktu, berarti mau pukul 01, 02, mau pukul 20.00 itu tetap betul. Seperti itu. Jadi harus berpikir dan tidak ada pada teks. Nah, soalnya pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah, kita baca berarti, rendahnya suhu Antartika menyebabkan keterbatasan jumlah hewan yang hidup di sana. Kita bisa membayangkan betapa dinginnya balok es yang bersuhu 0 derajat Celcius. Kita akan sulit membayangkan suhu udara di benua Antartika yang terkadang bersuhu minus 73 derajat Celcius. Jenis hewan dan tumbuhan yang tumbuh di sini sangat sedikit. Luas benua Antartika hampir 2 kali luas Australia. Namun demikian, hewan yang bisa bertahan hidup antara lain hanya anjing laut, paus, dan burung penguin. Hewan gurun sangat sulit hidup di Antartika. Nah, mari kita kerjakan soalnya. Pernyataan yang sesuai. Australia lebih luas daripada Antartika. Apakah seperti itu? Tadi membahas luas? Tidak ya. Unta sangat sulit hidup di Antartika. Unta itu kita lihat, unta adalah hewan apa? Ini ada hewan gurun sangat sulit. Berarti unta hewan apa? Unta hewan gurun. Berarti kita tandai dulu. Cek yang ketiga. Suhu terendah di Antartika mencapai 0 derajat Celcius. Ini ya, suhunya di benua Antartika malah mencapai negatif 73 derajat Celcius. Berarti ini juga salah. Nomor D, suhu Antartika sama dengan suhu balok es. Apa betul? Cek. Dinginnya balok es membayangkan. Ini hanya membayangkan. Nah, berarti salah. Ya, yang betul adalah yang B. Jadi tadi pada paragrafnya kan hewan gurun. Hewan gurun itu ada apa saja? Ya ada unta salah satunya. Jadi informasi tersiratnya itu seperti itu contohnya. Nomor 7. Menentukan pernyataan sesuai isi teks. Ini kalian harus membaca secara detail. Artinya membaca secara bermakna. Kita baca dulu soalnya. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Nah, kita sudah baca soal ini, baru kita baca teksnya. Kita harus melakukan beberapa tahap untuk membuat mozaik dari cangkang telur ayam. Langkah awalnya kita warnai cangkang telur ayam dengan beberapa warna. Setelah kering, cangkang telur ayam dipecah dengan ukuran bervariasi. Kemudian kita tempelkan pecahan cangkang pada gambar. Ukuran pecahan dan warna cangkang disesuaikan kebutuhan. Kita bisa melihat hasilnya setelah gambar kering. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah hasil menggambar mozaik bisa dilihat setelah
cangkang telur ditempelkan. Betul apa salah? Kita bisa melihat hasilnya setelah gambar kering. Berarti salah ya. Ukuran cangkang telur yang ditempel disesuaikan dengan kebutuhan. Cek. Betul ya, ukuran pecahan dan warna cangkang disesuaikan dengan kebutuhan. Nih, betul. Tandai dulu. Yang C, cangkang telur tidak perlu diwarnai karena sudah memiliki warna alami. Adakah pernyataan itu kalimat ya? Ada tidak? Nggak ada ya. Ada. Cangkang telur dari hewan apapun bisa dibuat menjadi sebuah mozaik. Ada di sini. Oh, ini kan membahas tentang cangkang telur ayam. Nah, berarti jawabannya yang ini B. Yang B. Oke, lanjut. Mengidentifikasi jenis teks atau L2. Jenis paragrafnya itu macam-macam ya anak-anak. Kita masuk pada intinya saja. Kalau narasi itu pemaparan kronologis atau cerita. Jadi kalau cerita misalnya mula-mula, kemudian kayak cerita dongeng-dongeng, kemudian menceritakan liburan, itu termasuk ke narasi. Kalau deskripsi, ini narasi ya. Kalau deskripsi, gambaran pengamatan. Misalnya menceritakan keadaan atau suasana. Keadaan atau suasana. Atau misalnya menceritakan benda. Misalnya tas Bu Indri berwarna merah, ada gambar Mickey Mouse, kemudian ada sakunya 2, ada untuk menggendong punggungnya, ada untuk menggendong selempang. Nah, itu gambaran pengamatan. Atau misalnya lagi di ruangan kelas 6 terdapat meja jumlah 15, kursinya 15. Kemudian buku-buku tertata rapi, ada media yang itu menggambarkan keadaan. Kalau persuasi atau ajak itu intinya adalah ajakan. Bisa ditandai dengan kata ayo, marilah. Nah, misalnya ini pada teks terus marilah kita ada teks ya misalnya tentang banjir. Kemudian ajakannya, marilah kita bersama-sama menanam pohon demi kelestarian alam. Seperti itu. Terus kalau argumentasi atau pendapat, itu nanti pendapat dari seseorang pada teks itu. Misalnya pendapat tentang ini apa sampah. Nah, misalnya sampah yang menggunung itu sebaiknya, nah, ada kata pendapat, sebaiknya misalnya diolah menjadi barang daur ulang misalnya seperti itu. Kalau eksposisi itu pemaparan dengan penjelasan, biasanya diakhiri kesimpulan. Nah, ini pemaparan dengan penjelasan. Jadi ada penjelasan biasanya bersifat ilmiah biasanya, tapi kalau tidak bersifat ilmiah nanti diakhiri dengan kesimpulan. Dengan demikian, maka dari itu, misalnya ini, dengan demikian maka dari itu, nah seperti itu. Tapi kalau maka dari itu, marilah kita menjaga. Ada kata marilah berarti dia masuk ke persuasi. Jadi hati-hati ya. Tetap menggunakan teks yang tetap membaca teks secara detail. Nah, ini lebih jelasnya ini. Narasi, ini pengisahan suatu cerita, intinya urutan waktu. Kalau deskripsi ini
penggambaran secara jelas. Nah, kalau persuasi, ajakan, meyakinkan pembaca, argumen memperkuat atau menolak. Ini ada alasan untuk memperkuat atau menolak pendapat. Eksposisi, pemaparan. Nih, kalau dijelaskan secara jelas seperti ini. Kalau yang awal tadi hanya poin-poin untuk anak-anak mudah mengingat. Nah, kita masuk pada contoh. Baca dulu. Jenis paragraf tersebut adalah, oke, mari kita kembali ke teksnya. Baca teksnya. Tidak terlihat siswa SD Kartini bermain di halaman sekolah. Semua ruang kelas juga tertutup. Hanya ruang guru dan perpustakaan yang buka. Semua guru bekerja di ruang guru. Ada yang sedang mengajar siswanya lewat jaringan internet. Ada juga yang mengetik di depan laptopnya masing-masing. Kira-kira ini paragraf apa ya? Tadi apa? Narasi. Tadi apa? Urut waktu. Apakah ada waktu di sini? Tidak. Persuasi. Tadi apa? Ajakan. Apakah ada kata marilah? Ayo. Tidak ada. Deskripsi. Oh, ini kok deskripsi dan deskripsi ini? Ya, sebentar. Sampai E ya, harusnya sampai D. Bentar, kok nggak bisa ini diklik ya. Karena ini nggak bisa diklik, kita coret aja yang deskripsi ini. Kemudian yang D jadikan argumentasi. Kemudian kalau argumentasi ada pendapat. Mana ada pendapatnya? Menolak atau menerima? Ya ada ya. Berarti dia adalah deskripsi. Penggambaran. Kalau ini yang digambarkan adalah apa? SD Kartininya seperti apa ya, objek berarti. Lanjut, 9, memprediksi kejadian berdasarkan isi teks. Nah, ini L3. L3 berarti adalah soal 3, agak sukar. Tapi kamu optimis saja, bisa, gampang. Kualitas air mempengaruhi tingkat kesehatan manusia. Air yang baik biasanya jernih, tidak berbau dan tidak berwarna. Ini contoh teksnya, kita baca dulu soalnya. Hal yang akan terjadi jika manusia minum air yang berkualitas buruk. Nah, kita sudah tahu soalnya. Hal yang akan terjadi jika manusia minum air yang berkualitas buruk. Kita baca. Kualitas air mempengaruhi tingkat kesehatan manusia. Air yang baik biasanya jernih, tidak berbau, dan tidak berwarna. Manusia yang menggunakan air berkualitas baik akan terjaga kesehatannya. Berarti kita memprediksi kejadian kan. Kita prediksi kalau manusia itu minum air yang kualitasnya buruk, itu akan dampaknya apa? Dampaknya mengalami sakit perut, tidak kebal terhadap penyakit, terjangkit demam berdarah, mengalami penyakit gizi buruk. Nah, kita lihat, terjangkit demam berdarah itu disebabkan oleh apa? Nyamuk. Berarti bukan karena air ya. Ini salah. Mengalami penyakit gizi buruk. Gizi buruk apakah harus dari air saja? Tidak, ini dari makanan. Berarti salah. Tidak kebal terhadap penyakit. Mengalami sakit perut atau diare. Yang mana nih yang betul ya? Kalau yang ini tadi mempengaruhi tingkat kesehatan manusia. Berarti kira-kira yang mana? Tentunya yang ini, tidak kebal terhadap penyakit. Kenapa Bu kok tidak A? Karena sakit perut itu atau diare tidak melulu dari minum. Bisa dari makanan.
Nah, seperti itu. Tadi kan di awal teksnya yang ini. Dari awal kan teksnya ini mempengaruhi tingkat kesehatan manusia. Berarti secara ini teks itu berarti tidak kebal terhadap penyakit. Kisi-kisi 10, kisi-kisi terakhir pada pembahasan kali ini membandingkan teks L3, berarti levelnya 3. Biasanya disediakan teks 1 dan teks 2. Hanya ada satu persamaan, ada waktu, tempat, kegiatan, pelaku, objek atau barang, atau yang lainnya. Nah, dan prediksi yang kedua itu teks 1 dan teks 2 hanya ada satu perbedaan biasanya itu. Next. Nah, ini soalnya persamaan. Nah, berarti kita fokus pada persamaannya. Persamaan kedua teks tersebut adalah satu, teks 1. Nelayan bekerja menangkap ikan di laut. Mereka berlayar menggunakan kapal untuk mencari ikan. Biasanya mereka menggunakan jaring untuk menangkap ikan. Setelah kembali ke darat, nelayan menjual hasil tangkapannya di tempat pelelangan ikan. Teks kedua, peternak bisa memanfaatkan sungai untuk beternak ikan. Mereka menggunakan keramba agar ikan tetap berada di tempat tersebut. Ikan makan tumbuhan dan hewan yang masuk ke keramba. Peternak bisa menjual hasil ternaknya di pasar. Tadi kalau pada ini persamaan ada waktu, tempat, kegiatan, pelaku. Nah, ini sama-sama apa? Ini ada nelayan, ada peternak. Berarti apa? Objek, apa subjeknya, orangnya, pelakunya. Nah, berarti yang mana? Ya, ini pelaku ya. Tempatnya jenis berbeda, jenis hasilnya juga berbeda. Nah, sekian pembahasan kisi-kisi prediksi ya, bukan kisi-kisi asli ya. Prediksi kisi-kisi bahasa Indonesia dari Bu Indri. Nanti dilanjut anak-anak mengerjakan soal yang sudah disiapkan oleh Bu Indri pada link yang nanti akan Bu Indri share. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dari rumah. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.